Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua hari ini. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang sangat kuat, yang diambil dari Injil Matius, pasal 10, ayat 17 sampai ke 22 ayat-ayat ini berbicara tentang penganiayaan, ketekunan, dan janji penyertaan Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesannya. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan menyebabkan mereka dihukum mati. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudari, bacaan ini mungkin terdengar sedikit berat dan menakutkan. Yesus berbicara tentang diserahkan, disesah, digiring ke hadapan penguasa, bahkan dikhianati oleh keluarga sendiri. Ini adalah gambaran realitas yang dihadapi oleh para murid pertama dan juga oleh banyak orang Kristen. Sepanjang sejarah hingga saat ini, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mengikut Yesus harus seberat ini? Mengapa iman kita harus diuji dengan cara yang begitu ekstrem? Pesan pertama yang bisa kita tarik adalah, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Ia justru mempersiapkan para murid-Nya untuk menghadapi tantangan terberat. Ia jujur dan transparan tentang harga sebuah pemuritan. Ini menunjukkan betapa berharganya panggilan kita. Jika sesuatu itu mudah didapat, biasanya nilainya tidak seberapa. Tetapi iman kepada Kristus, hubungan pribadi dengan Dia, adalah harta yang tak ternilai, dan untuk mempertahankannya, terkadang kita harus melewati api ujian. Pikirkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak diseret ke hadapan penguasa secara harfiah, tetapi bukankah kita sering merasa dihakimi karena iman kita? Mungkin di tempat kerja, ketika kita memilih untuk jujur dan tidak ikut dalam praktik korupsi, kita malah disingkirkan atau dianggap aneh. Mungkin di lingkungan pertemanan, ketika kita menolak untuk ikut bergosip atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita dicap tidak asyik atau sok suci. Mungkin bahkan di dalam keluarga, pilihan hidup kita yang didasarkan pada iman tidak selalu dipahami atau diterima. Inilah bentuk-bentuk penganiayaan modern yang kita hadapi. Kita dibenci bukan karena kita jahat, tetapi oleh karena namanya. Namun, di tengah peringatan yang keras ini, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa. Coba kita perhatikan ayat 19 dan ke-20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkotek-kotak, melainkan roh Bapamu. Ini adalah janji penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Yesus tahu kita manusia biasa, kita punya rasa takut, cemas, dan seringkali kita tidak tahu harus berkata apa saat berada di bawah tekanan. Tetapi Yesus berkata, jangan khawatir. Mengapa? Karena bukan kekuatan dan hikmat kita yang akan diandalkan, melainkan Roh Bapa yang akan bekerja melalui kita. Bayangkan betapa menenangkannya janji ini. Di saat paling genting, saat kita merasa paling lemah dan tidak berdaya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kotek kata, keberanian, dan hikmat yang kita butuhkan. Roh Kudus menjadi pembela dan juru bicara kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Seringkali kita mencoba merencanakan segalanya. Nanti kalau ditanya begini, saya akan jawab begitu. Kalau situasinya seperti ini, saya akan lakukan itu. Perencanaan itu baik, tetapi ketergantungan total kita haruslah pada Tuhan. Saat kita menghadapi tantangan iman, doa kita seharusnya bukan, Tuhan, tolong bantu aku melaksanakan rencanaku, melainkan, Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam dan melalui aku. Selanjutnya, ayat 21 melukiskan gambaran yang paling menyakitkan. Pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Orang akan menyerahkan saudaranya.
Seorang ayah akan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus bisa menciptakan perpecahan, bahkan di dalam ikatan yang paling suci sekalipun, yaitu keluarga. Kesetiaan kita kepada Kristus ditempatkan di atas segalanya, bahkan di atas hubungan darah. Ini adalah ujian loyalitas yang tertinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Kunci dari semuanya ada di ayat terakhir, ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata kuncinya adalah bertahan. Dalam bahasa aslinya, kata ini memiliki makna ketekunan, kesabaran, dan kegigihan untuk tetap berdiri teguh di tengah badai. Bertahan bukan berarti kita pasif dan diam saja menerima penderitaan. Bertahan berarti kita terus berpegang pada iman kita, terus mempraktikkan kasih, terus hidup dalam kebenaran. Tidak peduli seberapa besar tekanan dari luar. Bertahan berarti kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kasih Kristus. Bertahan berarti mata kita tetap tertuju pada janji keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan. Keselamatan yang dijanjikan di sini bukanlah keselamatan dari penderitaan di dunia. Para martir adalah bukti nyata. Mereka menderita bahkan sampai mati, tetapi mereka menerima mahkota kehidupan kekal. Keselamatan yang Yesus janjikan adalah keselamatan jiwa, kemenangan akhir di dalam kekekalan bersamanya. Ini adalah perspektif abadi yang harus kita miliki. Penderitaan di dunia ini sifatnya sementara, tetapi kemuliaan yang menanti kita adalah kekal. Jadi, saudara-saudari, apa yang bisa kita bawa pulang dari perenungan ini? Pertama, sadarilah bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang mulia. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan. Kedua, jangan pernah merasa sendirian atau takut. Ingatlah janji penyertaan Roh Kudus. Di saat terlemahmu, kekuatan Tuhan akan menjadi nyata. Bergantunglah sepenuhnya padanya. Ketiga, tetaplah teguh dan bertahan. Apapun bentuk penolakan atau kebencian yang kita alami, jangan goyah. Pandanglah pada upah surgawi yang menanti. Ketekunan kita tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami sadar, jalan mengikut-Mu bukanlah jalan yang mudah. Seringkali kami menghadapi penolakan, cemoohan, bahkan kebencian karena nama-Mu. Ampuni kami, jika kami seringkali takut dan khawatir. Tuhan, kami mohon, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami keberanian untuk bersaksi, hikmat untuk berkata-kata, dan kekuatan untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam perenungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua dalam menjalani minggu ini. Teruslah berpegang pada janjinya dan bertahan dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.